Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari dapat mudah dimengerti dan dipahami. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai operasi hitung campuran pada bilangan pecahan, desimal, dan persen. Nah, kalau kalian ingat, materi ini itu sudah kalian pelajari di kelas 5. Kira-kira kalian masih ingat gak ya? Langsung saja yuk kita simak video penjelasannya. Oh iya, sebelum kalian melanjutkan videonya, kalian boleh buka lagi buku-buku catatan waktu kalian kelas 5 semester 1 tentang materi pecahan, desimal, dan persen. Bismillahirrohmanirrohim. Kita mulai ya. Di sini Ibu akan contohkan dulu seperti apa operasi hitung campuran yang pecahan, desimal, dan persen. Di sini kita lihat nomor 1, 200% dikurangi 2/3 ditambah 1,25. Nah, jadi nanti soalnya itu seperti ini. Dalam satu soal itu bisa ada persennya, kemudian pecahan, kemudian desimal. Jadi tergantung nanti soalnya ya. Sebelum kita kerjakan, kita lihat juga untuk catatan hasilnya itu harus dalam bentuk pecahan. Nah, jadi untuk yang nomor 1 ini hasilnya itu harus dalam pecahan. Jadi tergantung nanti disuruhnya itu ke dalam pecahan, apakah desimal atau persen gitu ya. Karena yang nomor 1 ini harus dalam pecahan, mari kita ubah dulu semuanya ke dalam bentuk pecahan. Untuk yang 200%, ketika kita ubah ke dalam bentuk pecahan, yaitu menjadi 200 per 100 ya. 200 per 100. Nah, kemudian dikurangi 2/3, ini sudah pecahan, ditambah, nah, kita lihat yang desimal, kita ubah ke dalam pecahan menjadi, kita tulis angkanya 125 per, kita lihat ada berapa angka di belakang koma, karena ada 2 angka berarti per 100 ya, kalian ingat. Kalau di sini 1 angka di belakang koma berarti per 10, kalau 2 angka per 100. Nah, di sini sudah menjadi pecahan semua, langsung saja kita jawab. Oh iya, kalau dilihat di sini kan angkanya itu besar-besar ya. Kalian bisa sederhanakan atau diperkecil supaya angkanya itu tidak besar ya. Nanti takut merepotkan menghitungnya. Di sini kalian boleh coret nolnya. Kebetulan di sini ada 0. Karena dua-duanya ini ada nolnya, maka kita coret. Yang atas coret 2, yang bawah coret 2. Sehingga pecahannya menjadi 2/1 dikurangi, yang ini tetap 2/3 ditambah, nah yang ini kira-kira bisa disederhanakan nggak? 125/100. Ini bisa kita perkecil dibagi angka yang sama. Kira-kira dibagi angka berapa ya? Dibagi angka 25. Bisa nggak kita bagi 25? Bisa ya. 125 dibagi 25 sisanya 5. 100 dibagi 25 sisanya 4 ya. Ini sama-sama kita bagi 25. Sehingga pecahannya 5/4. Nah, sampai sini paham? Yang ini kita perkecil, sama-sama dibagi 25 ya. Nah, sekarang 2/1 dikurangi 2/3 ditambah 5/4. Nah, kalau seperti ini kita gampang. Kita lihat penyebutnya 1, 3, dan 4. Kira-kira KPK dari 1, 3, dan 4 itu berapa ya? Kita bisa cari KPK dari 1, 3, 4. Kelipatan 3 itu ada 3, 6, kemudian 9, kemudian 12, dan seterusnya ya. Kalau kelipatan 4 ada 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Nah, kalian lihat
angka yang sama yang ada di kelipatan 3 dan 4 adalah angka 12. Yang ini ya, 12 ya. Maka di bawahnya 12. Nah, kalau sudah, ini yang bawah dibagi, yang atas dikali ya. Ke bawah dibagi dulu, kemudian ke atasnya itu dikali. Nah, jangan sampai lupa. Kita lihat 12 bagi 1, 12. 12 dikali 2, 24. Yang ini juga sama, 12 dibagi 3, 4. 4 dikali 2, 8. Yang ini 12 bagi 4, 3. 3 kali 5, 15. Nah di sini 24 per 12 dikurangi 8 per 12 dulu. Hasilnya berapa? 24 dikurangi 8. Coba kalian bisa hitung. Ini hasilnya 16 ya. 16 ditambah 15. Hasilnya berapa? 16 tambah 15, 31 ya. 31 per 12. Jadi untuk yang angka-angka di bawah ini selalu angka 12 ya. Ini bisa kalian ubah ke bentuk pecahan campuran. Masih ingat gak caranya? Yang atas bagi bawah kita gunakan buka kurung. 31 dibagi 12. Yang mendekati adalah berapa? 2 ya. 2 kali 12, 24. Sisanya berapa? Sisanya 7. Nah, berarti cara penulisannya 27 per 12. 27 per 12. Nah, ini dia hasil akhirnya. Memang ini ya, panjang cara penyelesaiannya, tapi kalau misalnya kalian pahami, insya Allah kalian bisa kok. Contoh yang kedua, 3,5 ditambah 2 dibagi 4 per 5. Nah, ini masih sama ya, hasilnya harus dalam pecahan, berarti yang desimal kita ubah ke pecahan menjadi 35 ya, angkanya ada 35 per, karena satu angka di belakang koma berarti per 10. Ditambah yang 2 ini kita bisa ubah ke pecahan juga menjadi 2 per 1. Kita tambahin per 1 ya. Karena kalau 2 dibagi 1 kan hasilnya 2 ya. Dibagi dengan ini kita tulis lagi 4 per 5. Nah, kira-kira di sini kan ada penjumlahan dan pembagian. Ingat ya. Berarti yang harus kita dahulukan yaitu yang pembagian dulu ya. Karena pembagian atau perkalian itu yang paling tinggi ya. Berarti ini dulu kita kerjakan ya, yang ini dulu kita kerjakan. 35 per 10-nya tetap, 35 per 10-nya tetap, ditambah, kira-kira kalau pembagian pecahan masih ingat gak caranya gimana? Pecah yang ininya tetap ya, 2 per 1-nya tetap, pembagian itu berubah jadi kali. Nah, yang sebelah sini pecahannya kita tukar posisinya. Asalnya 4 per 5 berubah jadi 5 per 4. Nah, masih ingat gak? Kalian bisa buka-buka lagi ya catatan kalian kelas 5 tentang pembagian pecahan nih. Nah, kita lihat 2 per 1 dikali 5 per 4. Nah, ini kita hasilkan dulu deh. Sekarang yang asalnya tadi pembagian sudah berubah menjadi perkalian pecahan. Ingat gak perkalian pecahan gimana caranya? Tinggal atas dikali atas, bawah kali bawah ya. Atas kali atas, yang bawah kali bawah. 2 kali 5, 10 per 1 kali 4, 4. Jadi hasilnya 10 per 4. Sehingga yang ini tadi tetap ya, 35 per 10 ditambah, nah hasil yang pembagian ini tadi, ini hasilnya 10 per 4. Kita tulis 10 per 4. Nah, sekarang terakhir tinggal penjumlahan dalam pecahan. Yuk, seperti yang tadi, berarti kita cari dulu KPK dari angka
10 dan 4 ya. KPK dari 10 dan 4 kita cari di kelipatannya. Kira-kira angka berapa? Untuk 4 itu ada 4, 8, kemudian berapa? 12, 16, kemudian 20, 24, dan seterusnya. Kalau yang 10 berarti 10, 20, 30, dan seterusnya. Angka berapa yang sama yang ada di kelipatan 4 dan 10? Angka 20 ya. Berarti KPK-nya kita pakai 20. Semuanya yang di bawah itu 20. Kemudian masih ingat nggak cara yang tadi? Ke bawah itu dibagi dulu ya. Terus ke atasnya baru dikalikan. 20 dibagi 10 hasilnya 2. 2 kali 35 berapa hasilnya? 2 kali 35 70. Kemudian 20 dibagi 4 hasilnya 5. 5 dikali 10 50. Nah, tinggal kalian jumlahin deh. 70 ditambah 50 berapa hasilnya? 120. Oke, jadi 120 per 20. Nah, ini bisa kita coret nih nolnya. 1, coret 1. Tinggal 12 per 2 atau 12 bagi 2. Hasilnya berapa? 6. Ini kebetulan hasilnya pas ya. Hasilnya bukan dalam pecahan lagi, tapi dia udah satuan, hasilnya 6. Seperti ini untuk contoh yang kedua ya. Jadi dilihat lagi. Dalam soal operasinya itu ada penjumlahan, ada pembagian. Berarti yang dikerjakan dulu yang pembagiannya dulu. Contoh yang terakhir, 2 dikali 0,3 dikurangi 1/5 dikali 1/2/3. Nah, kita ubah dulu semuanya ke dalam pecahan ya. 2 menjadi 2/1 dikali yang desimal ini berarti menjadi 3/10 ya. Angkanya itu 3 karena satu angka di belakang koma berarti per 10 ya. Dikurangi 1/5 tetap dikali, nah ini pecahan campuran kita ubah ke pecahan biasa. 3 kali 1 3, 3 tambah 2 5, jadi 5/3. Nah, ini semuanya sudah kebentuk pecahan. Tinggal kita lihat ya, di sini ada perkalian, pengurangan, dan perkalian. Berarti kita kerjakan dulu yang perkalian ya, karena ada 2 perkalian, berarti yang perkalian pertama yang ini, perkalian kedua yang ini. Nah, kita kerjakan dulu 2/1 dikali 3/10. Tadi ingat ya, untuk perkalian pecahan tinggal atas kali atas, bawah kali bawah. 2 kali 3 berapa? 6 per 1 kali 10 10, jadi 6/10. Yang ini 1 dikali 5 hasilnya 5 per 5 kali 3 hasilnya 15, jadi 5/15. Nah, yang pengurangan ini jangan lupa kita tulis. Berarti tinggal pengurangan ya, perkaliannya sudah kita kerjakan tadi. 6/10 dikurangi 5/15. Nah, sama seperti yang sebelumnya, kita cari dulu KPK dari 10 dan 15. Kira-kira bisa nggak kalau langsung? 10 dan 15 kelipatan 10, 10, 20, 30, dan seterusnya. Kalau kelipatan 15 berarti 15, 30, 45, dan seterusnya. Berarti KPK-nya adalah angka 30 ya, karena yang sama itu angka 30. Sehingga kita buat dulu pernya sama dengan per lagi bawahnya 30 ya, karena tadi KPK-nya 30. Nah, kemudian seperti biasa 30 bagi 10, 3 kali 6 18. Ini 3 ya. Kemudian maaf, nanti kalian sangkanya
angka. Nah, 30. 30 bagi 15, 2. 2 dikali 5, 10. Sampai sini tinggal kalian kurangi. 18 dikurangi 10, hasilnya 8/30. Nah, oh iya, ini bisa kalian ubah atau disederhanakan ke bentuk yang terkecil. Kira-kira angka pembaginya berapa yang bisa ngebagi angka 8 dan 30? Berarti angka pembaginya itu 2 ya. Nah, 8 dibagi 2, 4, per 30 bagi 2, 15. Nah, ini sudah tidak bisa diperkecil lagi. Ini dia ya, contoh yang terakhir dari operasi hitung campuran. Untuk latihannya bisa kalian kerjakan di buku tulis matematika dari nomor 1, 2, dan 3. Jangan lupa ya, kalian harus gunakan cara penyelesaiannya ya. Jadi jangan langsung jawabannya saja. Seperti ibu tadi yang dicontoh-contoh, kalian ikutin saja cara-caranya seperti yang tadi. Oke? Selamat mengerjakan. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini mengenai operasi hitung campuran, pecahan, desimal, dan persen. Ini jangan lupa ya jawabannya ke dalam bentuk pecahan. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.